Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bersama lagi dengan kami dan keluarga. Kami berada di area makam Sunan Giri. Siapa sih yang tak mengenal sosok dari Sunan Giri ini, yang hidup pada masa abad ke-14 Masehi. Beliau merupakan ulama dari kalangan Wali Songo. Sunan Giri termasuk wali Allah, sehingga dia memiliki karomah yang luar biasa. Beliau juga termasuk penyebar dakwah Islam pertama di Jawa dalam sejarah Indonesia. Sunan Giri selain sebagai ulama yang menyebarkan syariat Islam, beliau juga ternyata bertahta sebagai seorang raja dengan Prabu Satmoto. Sunan Giri mempunyai banyak nama lain atau sebuah julukan, di antaranya Joko Samudro, Raden Paku, dan juga Muhammad Ainul Yakin. Sebelum menyebarkan paham Islam, Sunan Giri pernah mendalami ilmu agama kepada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Seorang wali Allah, sebut saja namanya Sunan Giri, memiliki beberapa karomah yang luar biasa. Di sini kami akan menceritakan beberapa karomah dari Sunan Giri. Yang pertama, Sunan Giri pernah merubah pasir menjadi barang-barang dagangan. Raden Paku atau Sunan Giri di masa kecilnya sering membantu ibunya berdagang. Suatu ketika beliau ikut berlayar ke Kalimantan untuk berdagang. Sesampainya di Pulau Kalimantan, Sunan Giri tak menjual dagangannya secara kontan, tetapi boleh secara hutang atau dicicil oleh pembelinya. Bahkan sebagian dagangannya sering dibagikan kepada seorang fakir miskin. Melihat hal tersebut, Abu Hurairah selaku orang kepercayaan Nyai Ageng Pinati memperingatkannya, karena bisa saja pulang ke Jawa dengan hasil tangan kosong tanpa mendapat untung sepeser pun. Hal itu ternyata benar. Setelah selama 10 hari dan akan melanjutkan perjalanan pulang ke Jawa, orang-orang yang mengambil barang kepada Sunan Giri belum juga lunas, dan ada juga yang belum dibayar, sehingga kapal yang dipimpin oleh Abu Hurairah pulang ke Jawa tanpa membawa apa-apa. Alasan lain adalah kapal yang ditumpangi harus memiliki berat agar menjaga hantaman ombak, karena kapal yang ringan. Sehingga Sunan Giri itu memerintahkan
para rombongan kapal itu mengisi karung dengan pasir dan juga batu agar kapal memiliki muatan sehingga kapal ini tidak terombang-ambing oleh ombak. Sesampainya di Gresik, Abu Hurairah menyampaikan hal tersebut kepada Nyai Ageng Pinati. Otomatis saat itu juga akan membuat marah kepada Sunan Giri. Tetapi Sunan Giri atau Sunan Giri kecil atau Raden Paku tetap tenang. Beliau meminta ibunya dan Abu Hurairah itu membuka karung tersebut. Betapa terkejutnya Nyai Ageng Pinati dan Abu Hurairah mendapati karung itu telah berubah menjadi barang dagangan. Di saat itu seperti damar, rotan, dan lain-lainnya. Atas kejadian ini, Nyai Ageng Pinati semakin sadar bahwa anak angkatnya itu memiliki sebuah karomah yang luar biasa. Berikutnya karomah yang kedua, yaitu adu kekuatan dengan Begawan Minto Semeru. Dikisahkan para wali yang diajak adu kesaktian hampir terjadi kepada semua wali songo, seperti Sunan Kudus ditantang Sunan Bonang dan Brahmana dari India. Sunan Giri yang membawa ajaran Islam juga mendapat tantangan dari seorang tokoh Hindu, yakni Begawan Minto Semeru. Begawan Minto Semeru memiliki padepokan di lereng Gunung Lawu sekitar Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Dia memiliki kesaktian yang luar biasa tinggi, berani menantang Sunan Giri karena dakwahnya. Dia datang ke Gresik untuk menantang Sunan Giri. Dalam pertarungan adu kekuatan ini ada 4 kejadian, yakni Sunan Giri dapat merubah angsa menjadi seekor naga yang sangat besar dan menakutkan, tempayang yang melayang-layang, adu kesaktian jubah, dan juga ikat kepala hingga menumpuk ribuan telur. Dari sekian kesaktian itu, semuanya dibenangkan oleh Sunan Giri, dan Begawan Minto Semeru mengaku kalah, sehingga akhirnya menjadi santri dari Sunan Giri. Begitulah beberapa karomah dari Sunan Giri. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Jadi orang harus menghormati orang lain. Sekian dan terima kasih. Al-Fatihah untuk Sunan Giri. Al-Fatihah.